Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Basir Hamdi, mahasiswa Administrasi Perpajakan Vokasi Universitas Indonesia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial dari mulai mendownload ISPT sampai dengan men-setting profil wajib pajak. Yang pertama-tama, di sini kita bisa pastikan terlebih dahulu kalau laptop kita sudah tersetting regionnya Indonesia. Kita bisa buka di control panel, kemudian kita bisa klik region. Nah, kebetulan di laptop saya ini sudah tersetting Indonesia ya teman-teman. Kalau kalian mau ganti, bisa ganti di sini. Step pertama, download aplikasi. Kalian bisa buka www.pajak.go.id. Lalu kalian bisa klik unduh. Lalu di situ ada aplikasi perpajakan. Kalian bisa klik aplikasi perpajakan. Kemudian kalian bisa pencet yang ISPT tahunan PPh Badan yang full page. Karena kita akan mendownload yang itu ya teman-teman. Nah, ketika kita scroll ke bawah di sini akan ada filenya dalam berbentuk zip. Kita bisa klik dan kita bisa download. Ini lagi proses mendownload ya teman-teman. Ketika sudah terdownload nanti akan ada file zip seperti ini. Jangan lupa untuk diekstrak dulu ya teman-teman. Kita klik ekstrak here. Ini sedang dalam proses ekstrak ya teman-teman. Setelah udah nanti akan ada folder seperti ini. Step kedua, install aplikasi. Nah, kita bisa klik folder yang tadi teman-teman. Di sini kita akan dapat file juga dari contoh data impor untuk kredit pajak dalam negeri dan impor penyusutannya teman-teman. Lalu di file ini juga kita akan mendapatkan database kosong seperti ini. Nah, kita akan mulai menginstal. Kita bisa lihat di sini kita install yang file pertama dulu, lalu file kedua, selanjutnya adalah file ketiga. Kita install satu-satu ya teman-teman. Pertama kita akan install yang file pertama dulu. Nah, ini lagi proses install ya teman-teman. Nanti di sini saya akan menginstal berurutan dari mulai file yang pertama dulu, kedua lalu ketiga. Nah, untuk username di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Kalian bisa isi apapun, terserah kalian. Ini masih dalam proses install ya, teman-teman. Kita bisa klik finish. Selanjutnya kita akan install yang file kedua. Sama seperti file yang pertama. Username juga saya ganti dengan nama saya sendiri. Ini masih dalam proses penginstalan file kedua. Cukup mudah kan teman-teman? Oke, kita bisa klik finish. Lanjut, kita akan install yang file ketiga.
Ini masih dalam proses penginstalan ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Kita bisa klik finish. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke step berikutnya. Apa tuh kira-kira teman-teman step berikutnya setelah download dan install? Step ketiga, ODBC dan setting database. Di sini kalian bisa buka di C, terus di program files, kita klik yang DJP. Terus di sini sudah ada dua ya teman-teman, ISPT 1771 sama 1771 2010. Kita akan klik yang 2010 teman-teman. Seperti halnya tadi, di sini juga ada database yang akan kita gunakan nanti. Database ini bisa kita copy dulu ya teman-teman. Nah, database ini aku pindahin ke file yang sudah aku buat. Di sini sudah aku rename juga nama perusahaannya, yaitu PT MNF. Setelah itu kita bisa klik ODBC yang 32 bit ya teman-teman. Nah, kita klik yang sistem DSN, kita klik add. Kemudian di sini kita menggunakan ya Microsoft Access Driver yang MDB ACCDB. Lalu selanjutnya di sini kita bisa select filenya. Tadi saya save-nya di D. Nah, saya klik foldernya. Ini udah ada PT MNF. Kita klik PT MNF-nya. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini saya masukkan nama perusahaannya PT MNF Pesona Indonesia. Lalu kita klik OK. Setelah udah, kita men-setting ODBC-nya, lalu kemudian di sini saya akan lanjut buka ke ISPT ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti di paling bawah sudah ada database yang tadi setelah kita buat. Kita bisa buka. Lalu di sini step keempat, setting profile wajib pajak. Pertama-tama di sini saya sudah memasukkan NPWP perusahaan dan profil perusahaan yang lainnya. Kemudian di sini KLU-nya saya akan masukkan. Kemudian jenis WP-nya itu non BUT. Nah, untuk tahun bukunya sendiri di sini kita bisa lihat pada data neracanya di sini itu per 31 Desember 2018. Berarti tahun bukunya adalah Januari 2018 sampai Desember 2018. Seperti ini teman-teman untuk tahun bukunya sendiri. Kemudian di sini kita akan lanjut ke jenis laporan keuangannya. Kita bisa kita menggunakan perusahaan dagang. Nah, setelah halaman pertama sudah, kita bisa lanjut ke halaman kedua. Di sini ada pimpinan perusahaan, kita masukkan yaitu direktur utamanya ya teman-teman. Nama dan NPWP direktur utama. Di sini direktur utamanya Tommy. Untuk NPWP-nya kita masukkan. Oke, kita isi lagi namanya dan jabatannya. Nah, ini sudah, kita tidak perlu mengisi yang kuasa penandatangan ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik simpan saja. Lalu kita close, lalu kita akan login. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Thank you and see you next video.